Kalau kita ngomongin tentang manga paling sukses, paling laris, paling panjang ceritanya, dan paling banyak nyiptain karakter, gue yakin pikiran kita semua pasti akan tertuju ke satu manga, yaitu One Piece. Nah, manga yang pertama kali terbit di tahun 97 ini masuk ke dalam Guinness World Record pada tahun 2018 sebagai karya dengan salinan terbanyak yang diterbitkan untuk seri buku komik yang ditulis oleh seorang penulis tunggal. Jadi One Piece ini sampai 2018 itu sudah dicetak sebanyak 440 juta kopi. Dan selama 28 tahun ini, Eiichiro Oda sudah ngasilin 111 buku, 955 chapter, dan lebih dari 1000 karakter. Dari sekitar 1094 karakter yang dia ciptakan, hampir semuanya hasil imajinasinya. Tapi, ada beberapa karakter yang dia ciptakan karena terinspirasi dari tokoh di dunia nyata. Siapa saja mereka? Nah, makanya di video kali ini kita akan ngebahas beberapa karakter manga One Piece yang ternyata ada dan pernah hidup di dunia nyata. Ada sekitar lebih dari 20 karakter yang terinspirasi dari tokoh nyata. Tapi di cerita Kamar Kos kali ini, gua cuma mau ngebahas 4 karakter aja. Kenapa? Karena menurut gua, 4 tokoh ini yang paling terkenal di dunia One Piece. Dan kalau video ini rame, gua janji bakalan kita bahas karakter lainnya di part 2. Ya udah, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di cerita Kamar Kos. Karakter pertama yang mau kita bahas tentunya Roronoa Zoro, teman dan wakil kaptennya Luffy yang paling setia. Seperti yang kita tahu, Zoro ini adalah karakter yang sangat dingin, pendiam, tenang, dan tujuan hidupnya tuh cuma satu, ngalahin Draco Mihawk biar bisa nyandang predikat sebagai pendekar pedang terbaik. Nah, dengan karakternya yang tenang, setia, dan protagonis, sebenarnya Zoro ini terinspirasi dari seorang bajak laut Prancis yang sangat kejam yang eksis di tahun 1600-an, François Lolone. Kalau diserap ke dalam bahasa Jepang, pengucapannya tuh jadi Roronoa. Nah, dari situlah tercipta nama Roronoa Zoro. Lolone ini adalah seorang bajak laut yang paling luas yang pernah ada. Dia menguasai kepulauan Karibia pada abad ke-17. Nah, menurut catatan, Lolone lahir tahun 1635 dengan nama Jean David No. Dia lahir di sebuah kota kecil di pesisir Atlantik Prancis namanya Les Sables d'Olonne. Dan di usianya yang ke-15, Jean David ini dijual sama orang tuanya untuk dipekerjakan secara paksa di sebuah perkebunan tebu milik orang Spanyol di Kepulauan Hispaniola, sebuah wilayah jajahan Prancis. Di perkebunan itu dia kerja tapi tidak digaji, bahkan disiksa secara fisik. Dia juga diperlakukan sangat buruk sama orang-orang Spanyol yang ada di situ. Nah, karena hal inilah sampai akhir hidupnya Jean David ini sangat membenci orang-orang Spanyol. Setelah 9 tahun bekerja, sekitar akhir tahun 1660-an, Jean David ini dibebaskan karena kontrak kerjanya sudah habis. Dari situ dia pergi nyeberang ke Pulau Tortuga lalu bergabung dengan Britain of the Coast. Awalnya Britain of the Coast ini kayak sebuah komunitas bajak laut. Tapi makin lama makin berkembang, anggotanya pun makin banyak, lalu mereka bersepakat membentuk sebuah negara bajak laut yang independen. Di sini mereka membentuk hukum sendiri dan bahkan punya gubernur sendiri, namanya Monsieur de la Place. Dari Monsieur de la Place inilah Jean David No belajar menjadi bajak laut. Karena keberanian dan kekejamannya, Monsieur mengganti nama Jean David No ini menjadi François Lolone. Kemudian mengangkatnya menjadi kapten bajak laut di Tortuga. Dan dari sinilah sepak terjang kekejaman Lolone ini dimulai. Sebenarnya Lolone ini dikenal sebagai seorang kapten yang cerdas secara taktik. Lolone ini memiliki teknik favorit untuk mengalahkan musuhnya dengan menyerang kapal-kapal besar secara tiba-tiba menggunakan perahu-perahu kecil. Reputasi kekejaman Lolone ini terkenal setelah tahun 1666, dia dan awak bajak lautnya sebanyak 400 orang menjarah kota Maracaibo. Sebuah kota yang saat itu dilindungi oleh benteng San Carlos de la Barra dengan 16 senjata meriam. Banyak bajak laut yang mencoba untuk menembus benteng itu, tapi tidak ada yang berhasil. Dan Lolone inilah bajak laut pertama yang berhasil menembus benteng itu. Di Maracaibo ini, Lolone tidak hanya menjarah, dia juga menyiksa dan membunuh seluruh penduduk di sana. Dan teknik penyiksaannya yang paling terkenal itu tercipta di sini. Nama tekniknya itu Wolding. Jadi cara nyiksanya itu adalah leher korban diikat dengan tali, terus talinya itu ditarik sampai mata korbannya itu keluar. Ya, walaupun sebenarnya karir bajak laut Lolone ini tidak panjang. Tahun 1660 dia bergabung menjadi bajak laut, 1666 diangkat menjadi kapten dan memulai penjarahan pertamanya, dan tahun 1668 karirnya berakhir karena kematiannya. Tapi dengan karirnya yang terbilang singkat, sudah cukup membuat reputasinya dikenal sebagai bajak laut paling kejam dan paling buas. Banyak harta yang sudah dirampoknya, banyak tempat yang sudah dihancurkannya, dan banyak orang yang sudah disiksa dan dibunuhnya. Setelah penjarahannya di Maracaibo, Lolone dan awaknya tercatat pernah menjarah kota-kota lain seperti Honduras, Puerto Cabello, Gibraltar, San Pedro, Guatemala, dan Cartagena. Sampai akhirnya Lolone dikalahkan dan hampir dibunuh oleh penduduk asli Nicaragua. Seluruh awaknya itu berhasil ditangkap dan dibunuh, tapi Lolone berhasil kabur dan melarikan diri ke wilayah Panama. Bukannya selamat, tapi disinilah akhir sepak terjangnya. Dia ditangkap oleh penduduk asli Panama, suku Puna.
Lolone dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Tubuhnya dipotong-potong beberapa bagian, kemudian dibakar dengan api yang berbeda-beda sampai menjadi abu. Bahkan ada catatan yang mengatakan kalau tubuhnya Lolone ini dimakan oleh penduduk setempat. Harta karunku, kalau kau menginginkannya, kau bisa memilikinya. Carilah, aku meninggalkan semuanya di sana. Itulah ucapan Gold Roger sesaat sebelum dieksekusi yang akhirnya memicu Golden Age of Pirates. Masa di mana orang-orang berlomba-lomba ingin menjadi perompak demi memburu harta karun terbesar di dunia. Ucapan itulah yang mengantarkan kita kepada One Piece, manga karya Eiichiro Oda yang tetap kencang berkibar selama lebih dari 2 dekade. Di dunia nyata, seorang perompak bernama Olivier Levasseur juga dipercaya mengatakan hal serupa. Find my treasure, the one who may understand it. Kalimat itu diucapkan Levasseur di hadapan semua orang yang sedang menyaksikan dirinya saat mau dihukum gantung. Levasseur inilah yang menjadi inspirasi terciptanya karakter Gold Roger. Siapa Levasseur dan bagaimana sepak terjangnya? Levasseur lahir pada tahun 1688 di kota Calais, Prancis. Ayah Levasseur ini adalah seorang pelaut dan pedagang yang kaya raya. Sejak kecil, Levasseur sudah diajarkan tentang navigasi dan juga pertempuran di atas laut oleh sang ayah. Nah, kebetulan pada masa itu, Prancis sedang terlibat perang suksesi Spanyol yang terjadi akibat kematian Raja Charles II dari Spanyol. Perang yang terjadi di atas laut itu berlangsung cukup lama dari tahun 1701 sampai 1714. Karena saat itu Prancis membutuhkan banyak armada laut, Raja Louis XIV pun membuat kebijakan untuk mengangkat para privater atau pelaut swasta yang disewa pemerintah untuk ikut berperang. Dan salah satu privater terbaiknya adalah Olivier Levasseur. Tapi setelah perang berakhir pada tahun 1714, Prancis menarik seluruh privater untuk kembali ke darat tapi tidak dengan Levasseur. Dia lebih memilih untuk bergabung dengan The Flying Gang, bentukan Benjamin Hornigold, dan membangun Republik Bajak Laut di Nassau bersama Blackbeard, Calico Jack, dan Prince of Pirates atau Samuel Bellamy. Bersama grup ini, Levasseur mendapatkan julukan Labius atau mata elang karena kemampuan navigasinya. Dan pembajakan terbesarnya terjadi di dekat Reunion, pulau teritori Prancis di timur Madagaskar pada 26 April 1721. Labius menjarah kapal ngaliung seberat 700 ton bermuatan harta milik uskup Goa dari India Portugis bernama Nossa Senhora do Cabo. Dia mendapatkan batangan emas dan perak, berlian yang belum dipotong, lusinan kotak berisi emas junia, mutiara, sutra, dan benda-benda keagamaan milik katedral di Goa yang nilainya diperkirakan mencapai 4,5 miliar euro pada saat itu. Itu adalah salah satu perompakan terbesar dalam sejarah. Levasseur ini memutuskan untuk pensiun pada tahun 1724, dan pada saat itu, setiap perompak yang mau tobat wajib mengembalikan harta rampokannya sebagai syarat untuk mendapatkan amnesti dari Raja Prancis. Tapi Levasseur ini menolak untuk mengembalikan harta yang telah dikumpulkannya selama ini. Dia lebih memilih bersembunyi dan bekerja sebagai nahkoda di Teluk Antongil. Dan pada bulan Juli 1730, Levasseur ini ditangkap di dekat benteng Dauphin, Madagaskar, dan dihukum gantung di Saint-Denis, Réunion pada 7 Juli 1730. Bartholomeus Cannibal adalah Super Rocky, kapten dari Barto Club. Dia bergabung sebagai gladiator untuk memperebutkan buah iblis di Corrida Coliseum. Disitulah dia bertemu dengan Monkey D. Luffy dan berjanji setia padanya setelah memenangkan Block B. Bartolomeo ini menyaksikan Luffy secara ajaib lolos dari eksekusi bagi pada peristiwa Ark Lugeton. Sebuah adegan yang mengubah hidup Bartolomeo dan mengubahnya menjadi penggemar berat bajak laut topi jerami. Dia adalah sekutu Luffy selama Ark Dressrosa, awal dari Ark Zou. Diyakini bahwa karakter ini terinspirasi dari seorang bajak laut asal Wales bernama Bartholomew Roberts, yang juga dikenal sebagai Blackbeard, yang beroperasi di Karibia dan Samudra Atlantik dari tahun 1719 hingga 1722. Roberts ini tidak tertandingi dalam sejarah pembajakan. Dia telah merampas lebih dari 400 kapal. Roberts juga dikenal karena dialah yang menyusun kode etik bajak laut yang dipakai hingga saat ini. Lahir pada tanggal 17 Mei 1682 dengan nama John Roberts. Dia adalah putra dari Josh Roberts dari Little Newcastle, Wales. Pada usia 13 tahun, Roberts bekerja sebagai seorang awak kapal dagang dan mengganti namanya menjadi Bartholomew. Pada tahun 1716, Roberts ini menjadi asisten kedua di kapal budak Prince di bawah Kapten Abraham Plum. Pada awal Juni tahun itu, Prince ini berlabuh di Anomabu yang terletak di sepanjang pantai emas Afrika Barat, kalau sekarang itu Ghana. Naas bagi Robert karena pada saat itu kapal bajak laut Royal Ruffle dan Royal James yang dipimpin oleh Kapten Howell Davis sudah menunggu mereka. Robert dan beberapa awak Prince lainnya dipaksa untuk bergabung dengan para bajak laut pada saat itu. Robert menolak untuk bergabung dan memilih untuk dibunuh. Tapi karena kemampuan navigasinya, Howell Davis menawarkan kepada Robert, jika dia mau bergabung maka dia akan diangkat sebagai wakil kapten. Atas tawaran itulah Robert mau bergabung dengan kelompok bajak laut pimpinan Howell Davis ini. Setelah kematian Howell Davis yang dibunuh tentara Portugis pada tanggal 19 Juni 1719, Robert diangkat menjadi kapten kapal Royal Rover.
Tindakan pertama Robert sebagai kapten pada waktu itu adalah memimpin kru kembali ke prinsip untuk membalas kematian Kapten Davis. Robert dan krunya mendarat di pulau itu dalam kegelapan malam, membunuh sebagian besar penduduk laki-laki dan mencuri semua barang berharga yang dapat mereka bawa pergi. Robert juga berhasil membawa pergi sebuah kapal Inggris bernama Experiment. Pada Mei 1720, Robert berhasil merebut salah satu kapal terkaya milik armada Portugis, Sagrada Familia. Sagrada Familia ini berisi 40.000 moidore emas dan perhiasan yang dirancang untuk Raja Portugal, termasuk salib yang bertahtakan berlian. Tanggal 21 Juni 1720, dia menyerang pelabuhan Trepasi. Di pelabuhan ini dia menangkap 22 kapal dagang dan 150 kapal penangkap ikan. Dan pada tanggal 25 Oktober, Robert menangkap 15 kapal Prancis dan Inggris dalam 3 hari di lepas pantai Saint Lucia. Termasuk Gubernur Martinique pada saat itu ditangkap dan digantung di atas kapalnya sendiri. Kemudian kapal itu diubah namanya menjadi Royal Fortune. Pada Februari 1722, Robert dan anak buahnya membawa kapal Royal Fortune menuju Cape Lopez. Saat berlayar, kapal mereka terlihat oleh kapal Inggris HMS Swallow. Nah, jurumudi Royal Fortune pada saat itu melakukan kesalahan yang memungkinkan kapal Inggris melepaskan tembakannya yang mengenai leher Bartholomew Roberts. Selama karirnya sebagai bajak laut, Roberts ini dianggap sebagai bajak laut paling sukses karena berhasil merebut lebih dari 400 kapal. Kapten Kidd dalam cerita manga One Piece adalah karakter bajak laut yang terkenal karena kelakuannya sangat buruk. Pertama kali muncul di Arc Somebody. Sebagai kapten bajak laut Kidd, dia dikenal sangat kuat dan selama bertahun-tahun dia telah mendapatkan hadiah sebanyak 470 juta berry. Karakter Kidd ini didasarkan pada bajak laut asli dari Skotlandia, William Kidd. Nah, William Kidd ini lahir di Dundee 15 Oktober tahun 1645, yang kemudian dia tinggal dan menetap di New York City. Pada tahun 1689, Kidd menjadi anggota kru bajak laut Prancis-Inggris yang berlayar di Karibia di bawah Kapten Jean Van Tin. Tapi Kidd dan anggota krunya ini memberontak. Dia menggulingkan kapten dan berlayar ke koloni Inggris di Nevis. Nah, di sana mereka mengganti nama kapal menjadi Blessed William. Gubernur Pulau Nevis saat itu, Christopher Codrington, menunjuk Kidd sebagai kapten kapal Blessed William ini. Sejak saat itu, Kidd dan Blessed William menjadi bagian dari armada laut Codrington yang dibentuk untuk mempertahankan Nevis dari Prancis yang sedang berperang dengan Inggris. Kidd bersama krunya ini tidak mendapatkan upah dari gubernur, tapi mereka diberikan hak untuk menjarah setiap kapal Prancis yang mereka taklukkan. Dan tugas pertama Kidd dan anak buahnya adalah menyerang Pulau Marie Galante milik Prancis. Di sini Kidd berhasil menghancurkan dan menjarah pulau tersebut, serta berhasil mengumpulkan harta sebanyak 2.000 pound sterling. Pada tahun 1690, Kidd telah menjadi privater yang sangat sukses yang bertugas melindungi kepentingan Inggris di Amerika Utara dan Hindia Barat. Pada tahun 1695, Kidd menerima komisi kerajaan dari Earl of Bellomont, gubernur New York, karena keberhasilannya menangkap bajak laut dan kapal-kapal musuh Prancis di Samudra Hindia. Pada tahun 1698, Kidd ini menangkap Quebec Merchant seberat 400 ton, sebuah kapal yang disewa oleh pedagang Armenia dan dikapteni oleh seorang Inggris. Namun dikarenakan iklim politik di Inggris pada saat itu tidak stabil, Kidd ini dianggap melawan pemerintahan dan dia pun dikecam sebagai bajak laut. Bellomont pun merekayasa penangkapan Kidd, sekembalinya dia ke Boston dan mengirimnya untuk diadili di London. Dia dinyatakan bersalah dan digantung pada tahun 1701.